Jadi yang diubah menurut saya, kalau kita mau mengembangkan kepolisian supaya menjadi lebih profesional, paradigmanya sendiri yang harus diubah. Teman RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan edisi kali ini kita membahas tentang tema Guf Hadis proses peradilan Ferdi Sambo pasca Komite Etik menjatuhi sanksi PT DH pemecatan tidak dengan hormat. Kasus Ferdi Sambo sudah diproses secara etika dan sudah dijatuhi sanksi pemecatan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. Yang menarik adalah sebelum perkara pokok dugaan pembunuhan diproses oleh pengadilan, Komite Kode Etik sudah mendahului menyatakan Ferdi Sambo bersalah melanggar etika. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh proses dan sanksi etika terhadap proses peradilan nanti dengan segala akibat konsekuensi dari aspek etika. Nah, ini yang kebetulan ada keputusan Komite Etik. Mungkin Pak Mikael memberikan pandangan 5 sampai 3 sampai 7 menit barangkali untuk pengantar awal, nanti lanjutkan Pak Margarita dan Pak Petrus selanjutnya kita dialog. Silakan Pak Mikael. Ya, baik, terima kasih. Ini saya kira ada dua arena yang berbeda. Sidang etik itu berbeda dengan sidang peradilan hukum, ya. Jadi kalau di etik itu masalah yang dibahas itu adalah masalah integritas profesi. Sementara itu kalau di peradilan masalahnya itu adalah apakah ada cukup bukti sehingga yang bersangkutan dianggap salah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dua wilayah ini yang harus diperhatikan dengan baik, dan struktur logika persidangannya juga beda. Nah, kalau kita memperhatikan kode etik kepolisian itu sebetulnya yang ingin dipersoalkan adalah apakah yang bersangkutan itu betul salah dari perspektif etika kepribadian, menyangkut siapa, bagaimana seorang polisi harus hidup, bagaimana etika kenegaraan, bagaimana dia berada pada posisi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan, dan jangan lupa ada yang disebut dengan etika kelembagaan. Dan ketika bicara tentang etika kelembagaan, di sana sebetulnya kepolisian itu mempunyai konsep tersendiri yang sering kita sebut dengan le prix de corps. Jadi dalam kasus misalnya beberapa tahun yang lalu kasus Susna Juaji misalnya, itu isunya itu adalah isu le prix de corps. Dan yang terakhir ini yang menurut saya cukup menjadi bahan pertimbangan dari kode etik itu adalah etika hubungan kemasyarakatan. Nah, ini dimensi sosial ini yang memang harus diperhatikan nanti ketika tim komite etik mengambil keputusan itu, dia memang mempertimbangkan 3-4 aspek ini. Nah, kalau seandainya tanpa keempat aspek ini, tentu di situ ada masalah. Nah, karena itu ada mengapa misalnya Ferdi Sambo coba berusaha untuk naik banding, dan itu dimungkinkan berdasarkan struktur kode etik, dimungkinkan, bukan sesuatu yang tabu. Nah, tetapi yang disebut dengan hasil dari komite etik itu selalu final. Jadi tidak akan ada persidangan lagi. Jadi apa yang sudah diputuskan itu final. Nah,
Dan karena ini berkaitan dengan sidang etik. Sidang etik itu berkaitan dengan langsung tugas yang harus menjadi tanggung jawab pimpinan tertinggi. Dalam hal ini kepala kepolisian atau presiden untuk para jenderal. Jadi yang keputusan final ini, finalnya itu mesti ada persetujuan langsung dari presiden. Begitu presiden mengatakan ya, selesai. Nah itu menurut saya ini logika komisi etiknya, dan karena itu kalau kita lihat misalnya persidangan sudah selesai dan komite etik sudah mengambil keputusan, ya kita tunggu bagaimana reaksi presiden ketika membaca ini, karena ini berkaitan dengan kelembagaan kepolisian. Nah, kalau kita masuk pada ranah yang kedua, nah ini nanti saya akan dibantu oleh para pakar di bidang hukum nih, Dr. Margaret dan Pak Salesianus. Itu menurut saya di sana ada persoalan bagaimana saudara atau Pak Freddy Sambo itu di hadapan hukum, dan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang sama di hadapan hukum, mestinya di sana ada proses-proses hukum yang betul memiliki prosedur tersendiri dibandingkan dengan prosedur komite etik. Dan apakah keputusan etik itu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan peradilan, itu menurut saya perlu dicermati oleh jaksa atau oleh advokat, pengacara dalam hal ini, dan juga oleh hakim. Dan itu menurut saya perjalanan panjang, sehingga ide mengenai keadilan itu betul terrealisir didasarkan pada bukti-bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu saya kira gambaran garis besarnya untuk mengerti bahwa ada distingsi yang berbeda, ya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mikael memberikan landasan bijak dari perspektif etika tentang melihat kasus ini. Saya satu pertanyaan di awal selain identitas nama, tanggal lahir dan lain sebagainya, yang ditanya itu apakah Anda sehat jasmani dan psikis? Nah, dengan kondisi itu mungkin Pak Mikael gimana? Gini, kalau ini kita ngomong di bidang di perguruan tinggi ya, atau di bidang penelitian, itu kalau kita mau melakukan penelitian itu perlu ada apa yang disebut dengan etika clearance. Nah, etika clearance itu akan memeriksa apakah subjek yang akan diwawancara ini anak-anak, orang dewasa atau sudah tua. Dan perlakuan para peneliti terhadap subjek penelitian itu harus memperhatikan aspek ini. Nah, saya kira seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Margarito, itu menurut saya perlu ada pemikiran lebih serius dalam hal ini. Dalam hal peradilan, dalam hal pemeriksaan, itu betul mesti ada langkah yang disebut dengan etika clearance. Artinya apa? Ketika mengajukan pertanyaan itu, pertanyaan ini sudah harus diperiksa oleh mereka yang akan memberikan, yang memberikan bahwa pertanyaan ini pantas diberikan. Memang ini ada masalah nanti di bidang bagian pengacara, karena ini setiap pengacara misalnya atau itu mempunyai strategi untuk menggali. Tetapi mereka yang ada yang bahkan dalam bidang penelitian itu ngerti betul bahwa penelitian ini sebagai sebuah strategi untuk menginstrumentalisasikan subjek penelitian. Begitu juga sama menurut saya kalau kita menghargai mereka-mereka yang ingin memberikan kesaksian dengan baik, orang ini harus pertanyaan-pertanyaan itu harus lulus, harus bisa diterima atau bisa pernah dicek oleh orang lain. Nah, apakah itu mungkin? Menurut saya ini pekerjaan besar dari bidang hukum menurut saya.
teman RKN dimanapun berada, kita masih dalam diskusi kali ini tentang Govadis, penanganan proses hukum Verdi Sambo pasca keputusan etik yang dijatuhkan keputusan pemecatan tidak dengan hormat kepada ex Kadif Propam Polri. Dan kita masih bersama pembicara kita, Pak Mikael Dua, Pak Margarito Kamis, dan Pak Petrus Celestinus. Di bagian akhir ini kita tadi sudah mendengarkan paparan dari perspektif etika, hukum, juga praktisi Pak Petrus dan lain sebagainya. Cukup banyak hal tadi yang akan digali. Khusus saya menggarisbawahi tentang wacana menganalogikan TNI di bawah institusi kementerian, di bawah Kementerian Pertahanan misalnya, lalu kemudian Polri nanti apakah di bawah Kemendagri atau Kemenpan RB dan lain sebagainya. Itu menarik menjadi tema tersendiri untuk kedepannya, tetapi ini pintu masuk untuk melihat posisi Polri untuk lebih reformis dan juga akan dicintai sebagai suatu aspek penegak hukum. Nah, mungkin di bagian terakhir ini saya memulai dari Pak, mungkin sekitar pointers sekalian mungkin closing statement ya Pak. Ya, kalau kita baca kode etik sekalipun dari kepolisian itu masih ada suasana militeristis. Ya. Nah, padahal tugas kepolisian itu tidak dalam rangka itu lagi. Ya, tugas sipil. Nah, jadi yang diubah menurut saya, kalau kita mau mengembangkan kepolisian supaya menjadi lebih profesional, dia itu yang harus diubah itu bukan hanya sekadar ini kita harus membangun organisasinya dengan baik, tidak. Paradigmanya sendiri yang harus diubah. Dan paradigma yang sedikit militeristis ini harus karena le pli de corps itu sangat kuat di kepolisian. Dan menurut saya itu mesti dihilangkan, bahwa ada salah satu asisten yang membantu menembak siapa kemarin itu Barata E itu berarti itu karena ada tidak bisa melawan atasan. Meskipun dalam apa namanya kode etiknya itu jelas-jelas mengatakan bahwa kita bisa bertindak lebih, jangan kalau kita merasa bahwa ini benar atau salah. Jadi kita bisa. Nah, tetapi le pli de corps nggak bisa dihilangkan. Jadi menurut saya yang paling penting, agenda paling penting dalam mengembangkan organisasi kepolisian itu adalah melenyapkan, membangun paradigma baru yang sedikit lebih modernistis dan betul-betul memfokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan itu berarti dia mesti berada atau di Kementerian RB atau di dalam negeri, seperti juga di banyak negara di luar negeri. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dia sama dengan tentara. Itu menurut saya prinsip dasarnya seperti itu. Karena kalau tidak, sayang bahwa kalau polisi itu mengayomi masyarakat tapi pendekatannya masih militeris. Baik, terima kasih Pak Mikael.